Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina wa habibina wa syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi Anna Allah ya'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim وأنوارهم وعلومهم ونفحتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة وجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية وسلامة لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم نويت تعلما والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه خاتما مع اللطف والعافية صلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab Hadratu Syekh Imam Ahmad ibn Atha'illah rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi thumma ila sahibu syarha Syekh Saleh Darat rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bihima fid dharain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bi'idmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal sampai hikmah yang ke-79. Mata ja'alaka fil dhahiri mumtathilan li amrihi wa razaqaka fil batini al istislama li qahrihi faqad a'zamal minnata alaika. Ketika secara lahiriah Allah menjadikanmu melaksanakan perintah-perintahnya dan dalam hatimu Allah menganugerahkan sifat berserah diri kepadanya, pasrah kepada Allah, maka berarti Allah memberikan sebesar-besarnya kenikmatan padamu. Itu makna
mahnya. Pengertiannya, Syekh Imam Ibnu Athaillah rahimahullah berkata dalam menuturkan keindahan tata krama seseorang hamba yang mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala melalui perkataan beliau tentang terkumpulnya dua macam amal pada diri kita. Ketika seseorang sudah diberikan pertolongan secara zahir dengan mampu melaksanakan perintah dan memberikan pertolongan secara batin dengan menjadi orang yang rela dan mencintai takdirnya Allah, baik yang berupa keadaan sakit atau keadaan miskin, maka tidak bisa dipungkiri bahwa siapapun yang diberikan pertolongan seperti itu, maka ia telah diberikan karunia yang sangat agung. Ini adalah pemberian Allah yang paling besar kepada kita, yaitu diberikan oleh Allah dua macam kenikmatan zahir dan kenikmatan batin. Karena apabila pada seseorang itu terkumpul sifat-sifat ibadah secara zahir dan secara batin, maka itu adalah sebuah amal yang biasa disebut dengan siratal mustaqim. Allah menjadikan seorang hamba sempurna menjadi hamba yang beribadah kepada Allah zahirnya dan batinnya. Makanya kita sering doa ihdinas siratal mustaqim. Itu makna terjemah yang harus kita pahami. Maka syarahnya apabila kita diberikan taufik, ibadah kita itu bukan muncul dari diri kita sendiri, tapi ibadah kita itu dimunculkan oleh Allah. Allah memberikan taufik, maknanya Allah memudahkan kita untuk melakukan ibadah. Dari seluruh badan kita, mata diberikan ketaatan, senangnya ngaji, senangnya mandang wajahnya orang alim. Tangan dipakai untuk menulis yang baik, dipakai untuk baca Al-Quran. Lidahnya, kakinya, telinganya. Apabila anggota-anggota kita diberikan ketaatan kepada Allah untuk ngerjain perintah-perintahnya Allah dan meninggalkan larangan-larangannya Allah, itu berarti kita diberikan taufik oleh Allah, diberikan kemudahan untuk beribadah.
ibadah, hingga seluruh organ kita, anggota tubuh kita bisa mempunyai amal yang baik. Dan dijadikan juga oleh Allah hati yang bisa menerima, ridho pada segala macam ketetapannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Diberikan sakit, terima, gak protes. Dikasih hidupnya miskin, terima, gak protes. Kerjaan dipecat, enjoy, gak stres. Setiap musibah yang datang dihadapi dengan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Apabila kamu melihat diri kamu mempunyai dua hal itu, badannya dijadikan ibadah oleh Allah, batinnya dijadikan ridho oleh Allah, maka terkumpulnya dua amal zahir dan batin ini adalah anugerah terbesar dari Allah. Anugerah terbesar. Kalau ada anugerah yang lain ini kepada kita, itu bentuknya kecil-kecil, pisah-pisah. Tapi ketika dua ini terkumpul, maka itu bentuk kenikmatan anugerah dari Allah yang terbesar. Karena kebanyakan keduanya ini nggak kumpul gitu loh. Kadang zahirnya taat, tangannya ibadah, mau taat, mau duduk di majelis taklim, tapi hatinya gerundel. Gerundel itu apa sih? Ngeluh. Protes. Hatinya senantiasa melakukan ini, protes, hatinya selalu ngomongin gak seneng dengan apa yang diterimanya, dengan apa yang diberikan Allah pada dirinya. Kalau orang Jawa itu ngedumel, banyak dohirnya sholat, hatinya ada lagi orang hatinya ridho. Saya mah pokoknya terserah Allah lah, mau dijadikan apa saja terserah Allah, tapi nggak mau ibadah. Sholat enggak, puasa enggak, zakat enggak, berarti terpisah antara zahir dan batin. Diberi anugerah tapi kecil-kecil. Lah kalau kamu melihat diri kamu kok mendapati dua ini, atau ada orang yang kamu lihat punya dua ini, berarti dia telah diberikan oleh Allah kesempurnaan dalam kenikmatan. Dia diberi anugerah yang besar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dikatakan sebagai anugerah terbesar karena Allah telah menjadikan terkumpulnya ibadah zahir dan batin pada dirinya seseorang. Dengan dua anugerah tadi, seseorang telah menjadi seorang hamba yang sebenarnya. Aslinya hamba yang zahirnya bisa tunduk, batinnya bisa tunduk. Itu zahirnya hamba begitu. Bukan yang tunduk zahirnya saja, tapi zahiran wa batinan, tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka seorang hamba yang demikian, kalau kamu lihat, saya pernah lihat yang bisa begitu mah orang wali-wali aja itu, orang-orang yang soleh, orang-orang yang top, padahal dirinya terkumpul. Kalau kamu melihat ada orang yang pada dirinya terkumpul dua itu, jangan kamu anggap bahwa orang yang telah terkumpulnya dua itu menjadi orang yang tidak mungkin lagi berbuat maksiat. Ini banyak orang salah anggap ini. Oh, kalau udah bisa jadi wali mah nggak bisa maksiat, nggak bakal maksiat, nggak boleh maksiat. Kita pisahkan. Yang punya sifat maksum hanya para nabi. Selain nabi tidak punya sifat maksum. Istri nabi, anak nabi, cucu nabi, tetangga nabi, sahabat nabi, nggak ada yang punya sifat. Jadi maksum hanya ada pada para nabi. Nah, kalau ada seorang wali yang zahirnya taat, batinnya taat, masih mungkin nggak mereka berbuat maksiat? Mungkin nggak? Ya, mungkin saja, mereka bukan maksum, bukan nabi. Tapi berbuat maksiat mereka itu enggak seperti perbuatan maksiatnya orang yang biasa seperti kita. Andai mereka orang yang zahirnya sudah taat, batinnya taat, kok tiba-tiba ngelakuin maksiat, biasanya maksiatnya cuma sekali itu, enggak diulang lagi. Dan itu pun setelah maksiat segera bertaubat kepada Allah, segera kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan mendekatnya dia kepada Allah menjadi lebih kuat daripada sebelumnya. Ini wali begitu. Wali kok berbuat maksiat. Emang wali nggak boleh maksiat gitu? Nggak mungkin maksiat. Wali ya mungkin aja maksiat, tapi kemaksiatannya tidak menjadi kemaksiatan yang diulang-ulang. Kalau kita terulang-ulang. Makanya kita itu kalau hadir acara Maulid Nabi, harapannya apa? Bisa melunakkan hati kita, membuat kita mau tobat dan tidak maksiat lagi kepada Allah. Karena maksiat kita itu selalu terulang. Hingga kalau orang yang maksiat terus-menerus bisa jadi orang fasik. Jadi jangan sampai dianggap wali kok maksiat. Wali ya bukan nabi, jadi boleh aja maksiat. Artinya mungkin saja mereka berbuat maksiat, tapi ketika mereka maksiat, mereka segera bertaubat kepada Allah dan membuat amal ibadahnya lebih kuat daripada yang sebelumnya maksiat. Maka dalam hikmah ini Musannif Imam Ahmad Ibnu Athaillah menyebutkan dua macam sifat hamba. Yang pertama, sifat hamba itu adalah orang yang menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Sifat hamba yang kedua adalah ridho dan senang kepada semua ketetapan yang datang dari Allah. Apapun keputusan Allah, apapun hukumnya Allah, apapun perintahnya Allah, ridho.
Aturan yang secara khusus, contohnya apa? Seperti aturan agama. Dia ridho dengan agama yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang Yahudi tidak menerima, suruh pindah ke agama Nasrani. Orang Nasrani nggak mau pindah ke agama Islam. Jadi mereka nggak ridho dengan aturan yang dirubah oleh Allah. Ini juga keluar dari maknanya ridho. Ketetapan yang khusus rupanya agama, dan ketetapan yang secara umum rupanya apa? Musibah, fakir, kesusahan. Itu musibah. Artinya bagian dari ketetapan atau hukum-hukum yang Allah berlakukan kepada seorang hambanya. Hari-hari isinya terkena musibah aja, pagi kena musibah, siang musibah, sore musibah, ujung musibah aja. Sampai ngomong apes amat gua ya. Sakit ataupun kefakiran ini bentuk dari musibah secara umum. Maka orang yang disebut orang mukmin, dia akan selalu ridho kepada ketetapan Allah yang secara umum dan secara khusus. Secara umum itu berbagai macam ujian, secara khusus bentuknya datangnya Nabi yang membawa agama. Maka siapa yang mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, tetapi tidak ridho dengan hukum-hukum yang Allah tetapkan, baik itu berbentuk Al-Quran, berbentuk agama, ataupun bentuknya sakit, fakir, dia nggak terima, kemudian dia mencaci, mengumpat takdir Allah itu, maka dia tergolong orang-orang munafikin. Dohirnya ibadah, dohirnya taat, kelihatannya ke masjid, kelihatannya ke majelis taklim, tapi hatinya menolak ketetapan Allah. Hatinya tidak ridho kepada hukum-hukum Allah, maka itu cirinya orang munafik. Siapa orang munafik? Yaitu orang yang terlihat baik pada zahirnya, tapi hatinya tidak senang pada semua itu. Orang munafik kan begitu, suruh sholat duhur cepet, asar cepet, maghrib cepet. Yang susah sholat subuh sama isya, susah. Waktunya istirahat, waktunya orang tidur, suruh ke masjid, susah dia. Tapi secara zahiriyah, tampak orang munafik ini ibadah ya mau, ikut perang ya mau, sedekah ya mau, munafik mau semua secara zahir. Tapi batinnya mereka menolak semua itu. Allah berfirman dalam Al-Quran, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sungguhnya orang munafik itu tempatnya di neraka yang paling bawah, intip kata orang, kerak, pas bawah, paling bawah orang munafik. Kenapa? Musuh dalam selimut. Yang lain terang-terangan, kalau nggak senang Islam nggak senang, nggak mau, nggak ridho sama Allah, nggak ridho. Munafik nggak, zahirnya kelihatan ridho, zahirnya kelihatan bergaul dengan orang Islam, tapi batinnya menolak, hingga menimbulkan
kekacauan di tengah-tengah umat Islam. Ketika umat Islam mau berangkat perang, munafik ikut. Di tengah jalan panas begini nih, pulang aja kita lagi. Gara-gara munafik itu banyak orang yang ikut pulang sama dia. Ini kan kacau. Ngacauin acara-acara keagamaan, perintah-perintahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gara-gara orang-orang munafik. Dan itu banyak terjadi pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi difirmankan oleh Allah, orang munafik itu tempatnya nanti akan berada dalam neraka yang paling dasar. Dalam kitab Tafsir Al-Qurtubi dijelaskan bahwa neraka itu ada 7 lapis. Berapa? 7 lapis. Ente yang mana? Hah? Ente yang mana? Enggak. Maksum ya? Hah? Setelah manusia ditimbang amalnya nanti di akhirat, mati, bangun, kemudian ditimbang amalnya, maka manusia akan melewati jembatan Sirat. Jembatan yang tipisnya berapa? Seperti rambut dibelah. Nggak usah dibelah aja susah, apalagi nggak usah dibelah. Jangan rambut deh, pakai bambu aja susah itu, apalagi rambut. Tandanya apa? Tandanya apa? Nggak ada satupun orang yang akan sanggup lewat, nggak ada. Yang dimaksud rambut sampai dibelah 7 tanda, nggak ada satupun yang sanggup kecuali ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila dikehendaki oleh Allah untuk lewat, maka rambut tadi Allah lebarkan hingga kamu bisa guling-guling nggak jatuh di situ, apalagi jalan. Guling-guling nggak jatuh kamu. Kenapa? Allah mudahkan kamu untuk jalan. Tapi yang Allah nggak kehendaki akan jatuh, biar kamu gantungan ya jatuh juga, pakai gantungan segala. Jembatan itu di bawahnya langsung yang jatuh di bawahnya itu neraka Jahanam namanya. Apa? Neraka Jahanam, neraka untuk siapa? Neraka untuk orang Islam. Disebut namanya apa? Nerakanya orang Islam disebut neraka Muhammadiyah. Bukan punya Muhammadiyah, bukan. Lu kira mau Muhammadiyah, bukan. Maksudnya nerakanya umat Nabi Muhammad. Kalau dia orang Islam, dia punya salah, dia akan jatuh ke neraka, maka nerakanya namanya neraka Jahanam. Dan neraka Jahanam ini akan dimasukkan ke dalamnya orang-orang Islam yang ketika sampai mati dia nggak sempat taubat. Nyekek botol mati, lagi banting kartu mati. Ini orang-orang yang tidak taubat ini masuk neraka, yang kemudian neraka itu nanti akan menggodok dia, menyiksa dia sesuai dengan kadar kesalahannya. Setelah salahnya selesai, diangkat oleh Allah ke tempat pembilasan. Karena yang keluar dari neraka itu bentuknya apa? Geseng rumpeng. Orang yang bentuknya angus,
masuk laundry, dicuci bersih, dibilas, diberikan pakaian surga, maka dipindahkan tempatnya masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti neraka jahanam itu nanti akan kosong. Kenapa? Karena seluruh orang Islam akan masuk surga insya Allah. Yang kedua namanya neraka ladho. Ini juga tempat penyiksaan. Yang ketiga namanya neraka hutomah. Dikatakan neraka hutomah itu untuk orang-orang Yahudi. Ada yang mengatakan mereka nanti orang-orang selain orang Islam itu tidak melewati jembatan, tapi mereka hanya sampai di pintu pertama. Karena jembatan itu nanti tiap pintunya ada pertanyaan. Di jembatan itu ada pos-pos yang akan kamu lewati. Tiap posnya punya pertanyaan yang berbeda-beda. Pos yang pertama ditanyakan masalah iman. Maka orang kafir yang lewat pos pertama semuanya gagal. Gagalnya mereka sesuai dengan kadar kekafirannya. Kalau dia orang Yahudi langsung dikirim pakai lift ke neraka yang nomor 3. Namanya neraka hutomah. Nah, dia mengatakan lagi neraka sakor atau ladho. Nerakanya siapa ini? Neraka untuk iblis. Iblis saja masih di atas nerakanya. Munafik paling bawah. Iblis masih di atas nerakanya. Iblis, setan, jin kafir, orang-orang majusi, penyembah api, semua di neraka level 4. Namanya neraka sakor. Apa neraka? Ladho atau ada menyebut sakir. Neraka yang nomor 5 namanya sakor untuk para penyembah berhala. Kalau tadi para penyembah api bersama dengan jin, iblis, setan dan kawan-kawannya. Kalau para penyembah berhala lebih bawah lagi, namanya neraka sakor. Ada lagi punya orang Nasrani lebih bawah lagi namanya jahim. Bawah lagi namanya hawiyah, tempatnya orang-orang munafikin. Neraka yang paling bawah kerak. Maka orang yang mengaku ridho dengan hukum-hukumnya Allah, tapi tidak mau mengerjakan perintah Allah dan tidak mau menjauhi larangan Allah, maka dia termasuk orang-orang yang kadzabun, mendustai Allah. Seperti siapa contohnya? Iblis. Iblis itu ngakunya hamba Allah. Iblis, kenapa kamu nggak mau nyembah Nabi Adam? Saya bertauhid, nggak boleh nyembah selain Allah. Yang disembah hanya Allah. Pembohong. Kenapa? Kalau dia cinta Allah, dia taat sama Allah, dia akan kerjakan semua perintah Allah. Sungkemnya ke Nabi Adam atas perintah Allah. Kalau dia ngomong saya cinta Allah, saya tunduk sama Allah, tapi tidak ngerjain perintah Allah, namanya apa? Pembohong. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang disebut pembohong. Seperti siapa? Orang-orang yang manunggaling Gusti. Orang-orang yang jabariyah, yang mau zikir, mau tunduk kepada Allah, tapi tidak mau ngerjain perintahnya Allah. Ini semua kebohongan.
Karena orang yang benar-benar ridho kepada Allah, maka dia akan melaksanakan semua hukum-hukum Allah dengan lapang dada. Diterima, patuh, tunduk, sujud tanpa ada protes pun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, dan pada hari kiamat nanti akan kamu lihat orang yang mendustai Allah dengan wajah-wajah yang dihitamkan dan ditempatkan mereka di neraka jahanam. Berarti masih termasuk orang apa ini? Kenapa? Karena masih syahadat, masih mengakui Allah sebagai Tuhan, mengakui Nabi Muhammad sebagai nabinya. Tapi mereka pembohong. Mereka kalau wudu disuruh doanya apa? Kalau wudu pas basuh wajah doanya apa? Hah? Doanya yang gampang, ya Allah, putihkanlah wajah ini dikala wajah-wajah yang lain dihitamkan. Sambil basuh doa, ya Allah, putihkanlah wajah ini dikala wajah-wajah yang lain dihitamkan kelak di akhirat. Seorang hamba yang sebenarnya adalah orang yang ridho dengan hukum-hukum Allah, dan dia akan mengerjakan semua perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya Allah. Itu hamba. Karena hamba itu budak, maka budak itu ya hanya akan patuh dan tunduk kepada tuannya. Diperintah apa nurut, dikasih apa nurut, disuruh apa nurut, gak pernah ngeyel, gak pernah nanya, gak pernah protes sama tuannya. Hingga para ulama tasawuf mereka mengatakan cara untuk bisa ridho secara sebenarnya adalah percaya dengan sepenuhnya bahwa segala perintah Allah pasti membawa kebaikan, dan segala yang dilarang Allah pasti membawa kepada keburukan. Kalau ditanya gimana caranya saya bisa ridho, gimana caranya saya bisa menerima semua perintah Allah tanpa saya protes, gimana? Yakinlah kamu bahwa apa yang diperintahkan Allah pasti membawa kebaikan, pasti membawa kebaikan, dan apa yang dilarang Allah pasti membawa keburukan. Kalau kamu nggak yakin itu, berarti kamu tidak mengetahui tentang hak-haknya Allah atau sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti halnya apa? Perintah sholat 5 waktu. Perintah 5 waktu itu, perintah sholat 5 waktu itu pasti membawa pada kebaikan di dunia sampai di akhirat. Jangan kamu katakan, apa sih untungnya sholat 5 waktu? Paling begitu-begitu aja. Oh, nggak ngerti. Setiap gerakannya, setiap rukuknya kamu, sujudnya kamu itu bawa keuntungan yang luar biasa. Baik keuntungan dohir di dunia ataupun sampai di akhirat. Dan maka siapa yang meninggalkan sholat 5 waktu pasti mendapatkan kerugian. Kamu harus percaya itu, kalau enggak bisa.
Kita teruskan sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita harus yakin bahwa segala macam perintah pasti membawa keuntungan, pasti membawa kebaikan. Mindahin batu, ada orang tua mau nyebrang, kamu bantuin. Sekecil apapun itu pasti membawa pada kebaikan. Yang wajib-wajib sholat, puasa, zakat, coba. Bahkan sekarang para ilmuwan mengatakan puasa itu sebuah amal yang sangat istimewa. Apa? Ketika orang itu puasa, sel-sel kita yang mati itu akan dimakan sama sel-sel yang hidup yang kelaparan. Hingga sel yang dimakan itu akan muncul sel baru terus. Karena puasa, seseorang akan jadi lebih muda, lebih seger, lebih fresh. Kenapa? Karena dia nggak perlu lagi membuang sel-sel yang mati dengan cara yang macam-macam, pakai obat, cukup dengan puasa bersih, terjaga. Ini hikmah yang bisa mengetahui siapa? Ya para ilmuwan yang sekarang meneliti. Tapi kita umat Islam percaya pada berita Nabi, setiap yang Allah perintah pasti membawa keuntungan. Walaupun nggak usah diteliti, saya percaya. Nah, ketika diteliti nyata namanya, terbukti bahwa setiap perintah itu membawa pada keuntungan. Nah, kamu jangan sampai kalah yakinnya kamu dengan Allah, kalah dengan yakinnya kamu sama dokter, kan kurang ajar. Kamu sama dokter, Masya Allah, Bapak harus operasi dibelek-belek. Ya Pak, nurut. Dibelek-belek aja nurut kamu. Ini cuma suruh sholat 5 waktu aja nggak nurut, kan kebangetan. Dokter nyuruh kamu minum obat sehari 3 kali, kamu patuh banget. Bahkan sampai ketika mau keluar kota obat dibawa. Kenapa? Nanti di sana harus minum obat. Masya Allah. Kenapa? Karena kamu yakin apa yang dikatakan dokter membawa kebaikan. Kalau kamu minum ini, kamu akan sembuh. Kamu rela minum, walaupun pahit, walaupun susah, walaupun kemana-mana harus kamu bawa, kamu rela. Kenapa? Percaya kalau kamu minum itu mendatangkan kebaikan. Pak, ini Bapak harus dipotong tangannya. Ya nurutlah Pak, terserah Bapak aja lah. Kenapa? Saya yakin kalau dokter yang ngomong pasti. Lah kalau dokter aja kamu yakini, gimana Allah nggak kamu yakini? Kan aneh. Yang maha tahu, yang tahu keadaan kita, yang menciptakan kita, maka apa yang diperintahkan oleh Allah pasti membawa kebaikan melebihi apa yang diperintahkan oleh para dokter. Dokter sih masih kira-kira kebaikannya datang. Ini obat ini kalau kamu makan kamu sembuh, kalau pas sembuh. Nah, kalau sembuhnya iya pilek ngembet jadi sakit ginjal gimana? Gara-gara kebanyakan obat, overdosis ginjalnya malah. Ini yang begitu saja yang ada kemungkinan gagal kamu masih percaya. Ini perintah Allah yang nggak mungkin ada kekeliruan. Kadang kita masih mikir-mikir, masih nggak mau mengerjakan, menganggap saya Beb kalau sholat gatel-gatel Beb, apa nggak kebangetan ini? Ada orang sotok gatel-gatel, ya nggak apa-apa gatel-gatel itu berarti mau ganti kulit, nanti kamu bagus mulus kulit.
Jadi macam-macam orang punya alasan untuk menolak perintahnya Allah, padahal perintahnya Allah pasti membawa pada kebaikan. Dan ketahuilah, apabila dua amal ini dikumpulkan pada kita oleh Allah, zahir kita dibikin ibadah, batin kita dibikin ridho, maka kita telah menjadi hamba yang sebenarnya. Dan ini anugerah yang terbesar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan oleh Allah karunia iman, karunia Islam, karunia ihsan. Zahir kita bisa taat kepada Allah, batin kita ridho kepada Allah, hingga kita menjadi hamba-hamba yang diridhoi oleh Allah dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wa ala niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana tarafna بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا أوراتي وآمن روعتي واغفر لوالدينا ربي ومولودنا والآل والإخوان وسائر الإلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع. آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي أضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عدد ضعف صحبي والحمد للإله بالبدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون Salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.